Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadela Lean, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 2 tahun 2026 Kota Depok. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu gagasan kreatif. Analisis isu masalah yang ada di tempat kerja saya, yang pertama, buku kunjungan TB masih manual, yang kedua, buku pantauan minum obat pasien TB masih manual, yang ketiga, pendaftaran mantuk masih manual, yang keempat, surat keterangan berobat yang masih manual, yang kelima, rekam medis KIA masih manual, dan yang keenam, pelaporan dan pencatatan SPJ masih manual. Yang pertama, pencatatan TB masih manual, yaitu pelaporan TB selain melalui ITB juga masih melalui fisik dan formulir kertas yang dicatat secara manual dan disalin dari berbagai kertas yang memakan waktu dan rentan kehilangan data. Dampaknya keterlambatan pelaporan, ketidakakuratan data, dan kesulitan pemantauan penyebaran TB. Pihak terkaitnya ada pasien, perawat, rekam medis, dinas kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Buktinya yaitu berupa kartu pengobatan pasien TB. Yang kedua, buku pantauan minum obat pasien TB masih manual. Pencatatan kepatuhan minum obat pasien masih menggunakan buku fisik yang dipegang oleh pasien dan perawat. Buku ini mudah hilang, rusak kena air, dan tidak terisi secara teratur. Belum ada sistem peringatan untuk mengingatkan pasien jika melewatkan jadwal minum obat. Dampaknya kesulitan memantau kepatuhan pasien, resiko tinggi pasien putus obat, kegagalan pengobatan TB, dan peningkatan beban biaya. Pihak terkaitnya pasien, dokter, perawat, dan petugas rekam medis. Selanjutnya adalah bukti dari pemantauan minum obat pasien masih manual. Yang ketiga, pendaftaran mantuk masih manual, di mana pendaftaran Tenmasduk masih melakukan pendaftaran secara manual di nurse station. Pasien masih harus menunggu informasi lanjutan dari puskesmas. Tidak ada sistem antrian digital yang mengoptimalkan alur pelayanan. Dampaknya antrian panjang dan waktu tunggu pasien yang sangat lama, potensi kesalahan pencatatan data identitas pasien, efisiensi alur pelayanan labor, beban ganda pencatatan di berbagai register. Pihak terkaitnya pasien yang ingin dimantuk, dokter, perawat, dan petugas laboratorium. Ini adalah bukti buku pendaftaran mantuk. Selanjutnya yaitu ada surat keterangan berobat yang masih manual. Penerbitan surat keterangan berobat masih menggunakan formulir kertas yang diisi dan ditandatangani secara manual oleh dokter dan petugas administrasi. Dampaknya memakan waktu petugas untuk penulisan dan pengarsipan, potensi pemalsuan surat berobat, antrian panjang di loket. Pihak terkait pasien, petugas rekam medis, dokter, dan fasilitas kesehatan. Ini adalah buktinya. Rekam medis KIA masih manual, di mana rekam medis kesehatan ibu dan anak masih dicatat dalam buku KIA fisik dan kartu status pasien berbasis kertas. Dampaknya, sulitnya akses data pasien secara cepat dan akurat, resiko kehilangan data riwayat kehamilan dan persalinan. Pihak terkait ibu hamil, bayi anak, bidan, dokter, dan petugas rekam medis. Ini adalah bukti. Selanjutnya, SPJ masih manual. Penyusunan laporan penanggung-jawaban, keuangan, dan administrasi masih sepenuhnya berbasis dokumen kertas. Setiap transaksi harus dicatat di rekap dan dilaporkan secara manual dengan berbagai bukti fisik. Dampaknya, proses penyusunan memakan waktu berminggu-minggu, rentan terhadap kesalahan perhitungan dan entry data. Pihak terkait, petugas bendahara, petugas administrasi, kepala puskesmas, dinas kesehatan, dan auditor internal. Ini adalah contoh buktinya. Selanjutnya, analisis prioritas masalah dengan metode USG. Dari analisis ini yang diambil nilai tertinggi adalah buku pantauan minum obat TBC sebagai prioritas karena dampaknya langsung pada pengobatan pasien yang berisiko terhadap penyebaran penyakit menular. Ini adalah fishbone, di mana ada material, ada metode manusia, manajemen mesin dan lingkungan. Kemudian ada gagasan kreatif, solusi terintegrasi untuk menyelesaikan isu prioritas pemantauan minum obat TB masih manual secara komprehensif dan berkelanjutan, pantau minum obat digital, kemudian atau membuat aplikasi pelaporan TB digital, dan dashboard epidemiologi terintegrasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.